Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita kembali duduk bersama-sama, baca-baca, berzikir, dan dilanjutkan dengan kajian-kajian yang mengkaji tentang syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Batasan-batasan yang harus kita ketahui, batasan-batasan yang akan membatasi agar kehidupan kita ini selalu berada di dalam koridor yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi seorang muslim yang sejati, menjadi seorang pengikut Nabi Muhammad yang sejati, menjadi pengikut jalannya Allah Ta'ala yang selalu bersungguh-sungguh untuk terus mengerti, untuk terus paham, untuk terus melangkah menuju hal-hal yang baik, menuju hal-hal yang diajakkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masih di dalam kitab Sulamut Taufik ila anbab. Kita masuk di dalam bab syurutut thaharah, okay. Setelah kita kemarin menyelesaikan bab yang membahas tentang mandi, mandi, syarat-syaratnya mandi, rukun-rukunnya mandi, sunnah-sunnahnya mandi, sampai ditutup dengan macam-macamnya mandi sunnah. Maka sekarang kita masuk ke dalam syurutut thaharah, syaratnya thaharah. Taharah ini mencakup segala hal, Jadi kalau kita nanya taharah itu apa sih? Taharah itu bersesuci. Maka segala hal yang masuk di dalam kategori bersesuci, yang bisa melakukannya adalah orang-orang dengan syarat di bawah ini atau dengan benda-benda di bawah ini yang akan disebutkan oleh Al-Habib Abdullah bin Thahir, Al-Habib Abdullah bin Thahir. Ya. Jadi kalau taharah, kalau yang namanya taharah nyakup di dalamnya wudu, nyakup di dalamnya mandi, nyakup di dalamnya tayamum, nyakup di dalamnya juga membersihkan najis, mencakup juga di dalamnya istinja. Maka orang-orang yang tidak punya kriteria di bawah ini tidak sah taharahnya dan tidak bisa dianggap taharahnya. Maka ketika mereka melakukan taharah, setelah itu misalkan sholat dan lain sebagainya, sholatnya belum dianggap sebagai sholat yang sah atau sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan di sini qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun syurutut thaharah al-islam wat tamyiz. Kalau untuk manusianya, kalau untuk manusia yang melakukan taharah itu sendiri, maka syaratnya cuma dua. Yang pertama adalah Islam dan yang kedua adalah tamyiz atau mumayyiz. Apa itu Islam? Apa itu Islam? Al-Islamu an tasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang masuk di dalam kategori orang Islam adalah ketika mereka mengikrarkan tanpa paksaan dengan keinginan sendiri untuk mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Oleh karena itu ketika ada serombongan orang-orang Arab datang kepada Rasulullah, setelah itu mereka bersyahadat, setelah itu mereka mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mereka mengatakan amanna billah. Kami orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung turun ayat kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Taala mengatakan qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Katanya Allah Taala mengatakan orang-orang Arab itu mereka mengatakan amanna, kami masuk di dalam golongan orang-orang yang beriman. Qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka, lam tu'minu, kalian belum beriman, walakin qulu aslamna, tapi katakan kami masuk Islam. Kami adalah orang-orang yang berislam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubihim,
Nanti kalau misalkan iman itu sudah masuk ke dalam hati-hati mereka, maka mereka waktu itu masuk di dalam kategori hamba-hambaku yang beriman. Jadi iman sama Islam itu berbeda. Islam, orang yang berislam, ya orang yang begitu mereka mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, langsung masuk Islam. Masih durung sholat, masih ndak puasa, walaupun ndak menutup aurat, walaupun berzina sekalipun, walaupun minum khamar sekalipun, walaupun penjudi sekalipun, walaupun seperti apapun keadaan mereka, ketika mereka mengatakan amanna, ketika mereka mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, langsung masuk di dalam kategori orang Islam. Kalau mereka toharoh, toharohnya sah. Kalau mereka sholat, sholatnya sah. Makanya para ulama itu mengkategorikan ada yang namanya Islam, ada yang namanya iman, ada yang namanya ihsan. Seperti yang diajarkan malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, wa akhbirni anil iman, wa akhbirni anil ihsan. Seperti yang sering saya ulang-ulang, Rasulullah didatangi malaikat Jibril nanya, ya Muhammad, kasih tahu aku apa itu Islam. Islam anta syahada la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, salat, puasa, zakat, sampai haji kalau mampu. Ini syaratnya orang Islam. Makanya dikatakan Islam itu majalul fuqaha. Jadi cakupannya para ahli fikih itu bahas di dalam kategori orang Islam. Di dalam perkara-perkaranya orang Islam. Ini ranahnya fuqaha. Kita yang dikaji di sini kitab Sulamut Taufik. Kitab Sulamut Taufik itu kitab apa? Kitab fikih. Kitab fikih. Maka ketika kita membahas tentang ranah fikih, yang bisa melakukannya adalah orang begitu mereka masuk Islam sudah masuk di dalam kategori orang-orang yang belajar fikih. Mereka melakukan apapun yang diterangkan oleh para fuqaha sudah sah. Tapi begitu orang-orang ahli tauhid, majalut tauhid, jadi ranahnya para ulama-ulama tauhid itu yang dikorek-korek adalah masalah keimanan. Ketika kita ngaji misalkan misalkan kitab Aqidatul Awam, atau kitab-kitab tauhid, akidah ahlul Islam, atau kitab-kitab, itu ranahnya apa? Ranahnya ulama tauhid. Yang di situ menambah keimanan kita, nambah percayanya kita sama Allah, nambah percayanya kita sama Rasulullah, nambah percayanya kita kepada kitab suci dan lain sebagainya. Itu ranahnya tauhid. Yang atas lagi apa? Al-ihsan. Ihsan ini ranahnya siapa? Ranahnya ulama tazkiyah, atau yang kita kenal ilmunya namanya ilmu tasawuf. Belajar ilmu tasawuf kayak apa? Risalatul Mu'awanah. Misalkan saya ngaji setiap Senin baca Risalatul Mu'awanah, itu yang dikorek-korek tentang ihsan. Kalau orang-orang masih di kategori Islam, istilahnya mek ngono-ngono tok, ini enggak masuk ini di dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Jadi banyak kitabnya, dan ini semuanya enggak ada batasnya. Baik itu ilmu fikih enggak ada batasnya, itu ilmu tauhid enggak ada batasnya, ilmu tasawuf pun juga tidak ada batasnya. Makanya para ulama kita yang namanya ilmu agama ini belajarnya sampai kapanpun, sampai makanya jenengan di sini ngelihat ada ninik-ninik sudah sepuh-sepuh yo panggah ngajinya po. Kenapa kok seperti itu? Ya karena belajar memang seperti itu. Belajar ndak kenal yang namanya usia, belajar ndak kenal yang namanya saya tua, lumpuk karo wong nom-nom, ndak ada. Jadi semuanya butuh untuk belajar. Ini kategorinya. Ulama fikih punya ranahnya sendiri, namanya orang Islam. Dan begitu orang bersyahadat, seperti yang ketika ada satu orang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan tangannya ini terpotong. Tangannya terpotong tengah-tengah perang, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, rajulun, ya Rasul, ada seorang laki-laki, qatalani, dia memerangi aku, wa qata'a yadi, bahkan dia memenggal tanganku berdarah-darah ini ya Rasul, dipotong sama orang kafir harbi, istilahnya orang non muslim yang tidak punya perjanjian damai dengan orang Islam. Setelah itu dia lari, ketika aku kejar dia lari sembunyi di belakang pohon. Ketika mau aku tebas lehernya, dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Piye ya Rasul, tak pateni apa enggak?
Tapi dia sudah kadung ini hati-hatinya para sahabat itu seperti itu. Wes neng ngarep moto istilahnya. Ini orang yang mau musuh yang mau dibunuh ini sudah di depan mata. Saya enggak ngerti ini. Lek salah malah aku sing mlebu neraka. Pilih balik ae. Pilih balik nanya kepada Rasulullah. Ya Rasul, ini dia memerangi saya, bahkan mematahkan tangan saya, tapi ketika mau aku tebas dia mengatakan la ilaha illallah. Aqtuluhu ya Rasul, boleh enggak saya bunuh dia ya Rasul? La, katanya Nabi, jangan. Kata ayah dia, tanganku berdarah-darah ini ya Rasul, pudol lagi tanganku ya Rasul, enggak boleh tak balas, tak potong tangannya aja, enggak tak penggal tapi tak ben podo, tanganku dipotong, dia pun juga dipotong. Maka katanya Rasul, la in kunta qataltahu, kalau sampai kamu membunuh dia, anta fi makanatihi qabla ayyakul kalimata, kamu ada di dalam kedudukan laki-laki tersebut sebelum dia bersyahadat. Berarti apa? Kafir. Jadi orang muslim yang membunuh orang muslim yang lainnya dengan keadaan sengaja, dia yang dihukumi kafir. Tapi itu pun Rasulullah vonisnya tidak sampai hati untuk mengatakan secara langsung, secara gamblang kamu nanti yang kafir. Enggak. Rasulullah masih pakai kata-kata in kunta qataltahu kunta bimakanatihi qabla ayyakula kalimata. Kamu ada di tempatnya dia sebelum dia masuk Islam. Dan dia fi makanatika qabla an taqtulahu, dan dia ada di tempatmu sebelum kamu membunuh dia. Berarti apa? Dia yang mati dalam keadaan muslim sedangkan kamu dihukumi sebagai orang kafir. Ini tangannya berdarah-darah. Seperti itu aturannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya heran sekali ada orang-orang di zaman ini, mereka berdakwah, mereka mengatakan saya nyebarkan syariatnya Allah, saya nyebarkan syariatnya Rasulullah, saya neruskan lisannya Nabi Muhammad. Lisannya Nabi Muhammad macam apa yang dibawa sama orang-orang yang memvonis, oh itu yang tahlilan bid'ah sesat mlebu neraka. Gampang sekali. Ini orang kafir, ini orang bid'ah, ini orang ahli bid'ah. Bahkan saya yang nemu, saya berada di kampung bid'ah. Kampung bid'ah ini kampung opo gitu loh. Wong di situ loh yang dibaca loh. Ya isinya, isinya dari perkara perkumpulan persis seperti kita ini tadi. Baca rotib. Jangan periksa dari awal sampai akhir yang ada di rotib itu ada enggak kata-kata celaan di dalamnya? Isi nemek tungo, isi nemek tawasul, minta nginget orang-orang ulama-ulama kita terdahulu dengan kita nyebutkan nama-nama mereka, minta berkah dari mereka, minta biar mereka juga nyalurkan cahaya-cahaya yang ada pada mereka. Berapa kali diulang-ulang, anallahu yu'idu alaina, semoga Allah Ta'ala mengembalikan kepada kita cahaya-cahaya mereka, ilmu-ilmu mereka, nafahat, anugerah-anugerah mereka, semoga kita semua. Berapa kali itu diulang-ulang. Terus yang lainnya isinya la ilaha illallah, bismillah, alhamdulillah, subhanallah. Gitu. Nengen di bid'ah ini loh di mana? Yang salah di situ itu di mana? Setelah itu dilanjutkan dengan perkumpulan ngaji, sing dikaji yo fikih. Nanti keluar istilahnya ada sedekah sedikit-sedikit. Itu pun juga dari uang-uangnya jenengan sendiri-sendiri, kumplung sing keliling itu yo nglumpuk nih bareng yo di mak-mak bareng. Gitu. Apa yang salah dari hal tersebut? Jadi dengan gampangnya menvonis, oh ini ahli bid'ah, oh ini orang munafik, oh ini orang kafir. Tidak pernah ada orang-orang yang berada di jalannya Nabi Muhammad, didikannya Nabi, didikannya para Rasul. Ini dari generasi ke generasi yang lain. Ini sulit sekali untuk mencela orang. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika beliau menjabat sebagai khalifah, diperangi sama pasukannya sendiri. Jadi pasukannya Sayyidina Ali ini terpisah menjadi dua, satu golongan nurut sama perkataannya Sayyidina Ali, satunya lagi tidak nurut, yang kita kenal sekarang dengan nama Syiah Rafidhah. Jadi kelompok yang tidak setuju dengan keputusannya Imam Ali bin Abi Thalib. Ini pun Sayyidina Ali ketika ditanya, ya Ali, kaifa nusammihim ya Ali, kita namain kelompok yang berseberangan sama kita ini, kita namain mereka apa wahai Imam Ali? Akufarun hum ya Ali, apa mereka orang kafir? Kita sebut mereka orang kafir wahai Ali? Katanya Sayyidina Ali, lah
Tidak bisa. Gimana kita mau memvonis mereka kafir? Mereka yo panggah sholat, yo panggah poso. Bahkan dikatakan ketika utusannya Sayyidina Ali masuk di dalam golongan yang berseberangan sama Sayyidina Ali, dia mengatakan, laki-laki ini mengatakan, ma ra'aitu saya tidak pernah ngelihat orang-orang yang lebih banyak baca Al-Qur'annya dibandingkan mereka. Saya tidak pernah ngelihat orang-orang yang bangun malam kayak mereka. Saya tidak pernah ngelihat orang-orang yang lisannya selalu basah dengan zikir seperti golongan yang berseberangan sama Sayyidina Ali. Kalah pasukannya Sayyidina Ali ibadahnya dibandingkan pasukannya musuh. Tapi benar napa mboten niki? Tidak benar, karena keluar dari jalurnya Sayyidina Ali. Aku farunhum ya Ali. Apa mereka orang kafir? Katanya Imam Ali, bukan. Orang kafir tidak sholat, orang kafir tidak poso, orang kafir tidak bangun malam, sedangkan mereka beribadah seperti itu. Terus apa ya Ali? Amunafikunhum. Apa mereka orang munafik kalau gitu? Orang yang kelihatannya Islam tapi sebenarnya tidak Islam. Katanya Imam Ali, la innal munafiqina la yadhkuruna Allah Ta'ala illa qalila. Dikatakan di dalam Al-Quran enggak, kalau sifatnya orang munafik itu Allah Ta'ala mengatakan orang munafik itu mereka yang zikirnya kepada Allah Ta'ala ini dikit, yang ngingetnya Allah Ta'ala ini dikit, itu orang munafik. Sedangkan mereka zikirnya banyak, sholatnya banyak. Terus apa? Dinamain apa kalau gitu wahai Imam Ali? Katanya Sayyidina Ali, ikhwanuna baghaw alaina. Mereka adalah saudara-saudara kami yang tidak nurut sama kami. Sebatas itu cuma. Sebatas saudara kami yang nggak sama persepsinya dengan kita. Makanya kita pun istilahnya ketika kita mau ngasih nama atau mau nyebut label-label orang-orang yang mengatakan atau istilahnya mengatakan oh ini tidak benar dengan kata-kata yang kasar seperti itu, kita tidak boleh. Apa mereka orang kafir? Tidak bisa. Apa mereka orang munafik? Tidak bisa. Mereka hanya saudara-saudara kita yang beda pendapat. Awake dhewe subuh kunut ndak kunut, kita Fatihah bismillahnya jahar diasir, temen tapi saudara seislam seiman, seiman, usulnya sama, jadi akarnya sama, hanya terjadi perbedaan-perbedaan kecil. Ngapain kita mikirkan perbedaan kecil padahal ada kesamaan yang sangat besar di antara kita. Ini yang diajarkan sama Rasulullah SAW. Jadi Islam. Nah, berarti orang begitu bersyahadat, begitu mereka mengutarakan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, semua 180 derajat apapun yang mereka lakukan yang sejalan dengan syariatnya Rasulullah SAW menjadi sesuatu yang sah. Menjadi sesuatu yang sah. Termasuk diantaranya adalah taharah. Syurutut taharah al-Islam. Jadi syaratnya taharah yang pertama adalah Islam. Setelah itu yang kedua apa? Yang kedua adalah tamyiz. Tamyiz ini sebagian ulama mensyaratkannya dengan dua hal, tapi sebagian cuman satu. Yang mengatakan dengan dua syarat adalah syarat yang pertama, syarat yang pertama adalah bulugh sab'a sinin, mencapai usia 7 tahun. Ada yang bilang kalau di atas usia 7 tahun sudah bisa dikategorikan baligh, kalau di bawah kok baligh, mumayyiz, masuk di dalam kategori mumayyiz, sedangkan di bawah 7 tahun tidak dianggap sebagai mumayyiz. Diambil dari hadisnya Rasulullah SAW, muru auladakum bisalah wahum sab'a sinin. Katanya Nabi, perintahkan anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat ketika mereka masuk usia 7 tahun. Di bawah 7 tahun gimana? Di bawah 7 tahun cukup dicontohkan. Ayo nak sholat, ma aku mau sholat tapi tidak mau wudu, bene. Aku yang perempuan, aku mau sholat tapi sarungan mah, bene. Sehingga apa? Atau yang laki pengennya rukuan, yo bene. Walaupun tidak boleh diterus-teruskan, istilahnya seperti itu. Tapi untuk usia 7 tahun tidak boleh sampai dipukul, tidak boleh sampai dicetot, tidak boleh dengan suara tinggi aja, tidak boleh. Ayo sholat, tidak sholat tuh, tidak boleh.
Kalaupun misalkan memang perlu diiming-imingi hadiah, kakak kalau sholatnya terap, ndak bolong-bolong, selama sekian hari tak kasih apa yang dia pengenkan. Nah, itu ndak apa-apa. Itu untuk di bawah usia 7 tahun. Karena Rasulullah mengatakan muru auladakum bisalah wa hum sab'a. Nah, perintah untuk melaksanakan sholat secara benar, istilah, dan biasanya masuk usia 7 tahun ini wis genah misal. Kalau dari sebelumnya dicontohkan terus mereka biasa sholat berjamaah, sampai usia 7 tahun mereka sudah terbiasa sholat berjamaah. Kalau misalkan mereka dari sebelumnya sudah dibiasakan sholat sebelumnya wudhu, 7 tahun sudah biasa mau sholat ya wudhu dhisik mesti. Jadi untuk di bawah 7 tahun digampangkan. Tapi mulai usia 7 tahun, nah di sini mulai ditambahi dengan pemahaman agama secara benar. Nah, sholat harus ngadep kiblat, harus rapi, tidak boleh toleh-toleh, dan lain sebagainya. Nah, itu mulai usia 7 auladakum bisalah wa hum sab'a sinin wadribu 'alaiha idza tarakuha wa hum 10 sinin. Kalau sampai usia 10 tahun kok sik bolong-bolong salate, boleh dipukul. Boleh dipukul, pukulannya pun tidak boleh pukulan yang menyakitkan, tidak boleh dengan pukulan yang menyakitkan. Rasulullah mencontohkan mukulnya itu pakai kayu siwak nggak ada rasanya. Tapi ketika kita sebagai orang tua tidak membiasakan mukul, tidak membiasakan nyetot, tidak membiasakan nyubit, ini sangat terasa banget buat mereka. Tapi lek wis dino dicetoti ya biasa. Bendino mamaku, aku ndak mau makan aja dicetot, aku ndak mau tidur aja dicetot, ya wes berlalu gitu aja. Makanya dikatakan Rasulullah ngasih batasan kapan anak itu sudah mulai kuat dengan hukuman, yang pakai fisik istilahnya. Itu pun ndak boleh sampai memar, ndak boleh sampai ada bekasnya, apalagi sampai biru-biru, apalagi sampai matahin tulang dan lain, ndak boleh. Usia berapa? Usia 10 tahun. Di usia 10 tahun. Wa farriqu alaihim fil madaji. Ditambah lagi sama Nabi ketika usia 10 tahun antara anak laki sama anak perempuan kamarnya sudah harus beda. Kamarnya sudah harus beda. Bahkan perempuan sama perempuan juga harus ada batasan di dalam tidurnya mereka. Kalau misalkan ranjangnya jenengan kecil-kecil, maka ranjangnya harus satu-satu. Kalau sama anak laki sudah harus beda ruang, sudah harus beda ruang. Jadi kamarnya kakak yang laki di sini, kamarnya kakak perempuan di sini. Tidak boleh satu kamar. Tapi kalau perempuan sama perempuan masih boleh satu kamar. Tapi kalau kasurnya kecil harus satu-satu. Kalau kasurnya besar minimal ada batasan di situ. Satu selimut sendiri, satu selimut sendiri. Tidak boleh satu selimut. Ini mulai usia 10 tahun. Wes mesti. Kalau jenengan pakai aturannya Nabi yang seperti ini, tidak mungkin. Insya Allah, istilahnya, insya Allah tidak mungkin nemukan anak-anak yang istilahnya puber sebelum waktunya, nonton yang tidak benar dan lain sebagainya, karena mereka terbiasa untuk istilahnya kakakku punya privasi sendiri, aku punya privasi sendiri. Saya sebagai anak istilahnya bahkan orang tua saya tidak ikut campur di dalam privasi. Jadi mereka sudah punya ruang privasi. Ini kamar saya, ini tempat tidur saya, ini lemari saya. Nah, ini ruang pribadi saya. Yang bahkan ayah, abah, ibu tidak bisa masuk secara. Nah, kita pun kalau mau masuk istilahnya mau nengok mereka harus minta izin. Boleh, kakak boleh. Nah, misalkan mereka mau nutup aurat dulu dan lain sebagainya, ini ada persiapan. Nah, dikatakan mumayyiz. Apa itu? Syarat pertama para ulama mengatakan di atas 7 tahun. Tapi sebagian lagi enggak, sebagian lagi cuma mensyaratkan satu. Nah, yang syarat satu ini apa? Yang syarat satu ini yang sudah mampu membedakan, bisa membedakan kanan sama kiri. Ini apa kak? Kiri.
Bledru iki bisa. Ini apa Kak? Ini kanan ya. Ini kanan, ini kiri. Nggih. Ini roti, ini bara api. Ini apa namanya? Udah bisa makan sendiri, sudah bisa minum sendiri, sudah bisa cebok sendiri. Nah, sudah bisa cebok sendiri. Jadi mereka sudah mandiri, maka di situ masuk di dalam usia tamyiz. Nggih. Kalau usia tamyiz, toharoh apapun yang mereka lakukan sah. Nah, kalau jenengan sudah punya anak umurnya 7 tahun, anak laki-laki umurnya 7 tahun, sudah sunat, nggih, sudah disunat, sudah ngerti sholat bener, sudah ngerti wudhu bener, nggih. Terus jenengan mau sholat berjamaah sama anak ini, siapa yang dijadikan imam? Anak laki-laki itu, nggih. Anak laki-laki itu yang sudah harus dijadikan imam karena mereka sudah masuk usia mumayyiz. Ibadah apapun yang dilakukan sama anak mumayyiz sudah sah hukumnya. Walaupun belum wajib, belum masuk di dalam kategori wajib, tapi sudah sah untuk mereka lakukan. Al-Islamu wa tamyiz. Lalu yang ketiga syaratnya apa? Wa adamul mani' min wusulil ma' ilal maghsul. Nah, syarat yang ketiga adalah tidak ada penghalang apapun yang akan menghalangi air untuk melaksanakan toharoh tersebut. Kalau kita mau wudhu, kita harus memastikan anggota wudhu ini semuanya tidak ada sesuatu yang menghalangi masuknya air. Kayak apa? Cat misalkan. Jenengan kena cat atau pakai kutek. Kalau pakai kutek, nah ini kutek ini kan sesuatu yang apa namanya menghalangi masuknya air ke tempatnya wudhu. Kuku masuk dalam kategori tempatnya wudhu, maka harus dibersihkan dulu. Nah, kalau tidak dibersihkan, tidak sah sholatnya, tidak sah wudhunya, Begitu juga dengan misalkan di sini ada najis, di sini ada najis, tapi najisnya ditutupi mangkok, najisnya ditutupi mangkok. Jenengan mau bersihkan, guyurnya dari atas mangkok. Gimana? Sah tidak toharohnya? Tidak sah. Cebok, ada sesuatu yang menghalangi di tempat yang harus kita bersihkan, tidak sah. Nah, jadi harus istilahnya harus bersih. Tapi para ulama mengatakan kalau misalkan yang menghalangi ini minyak gimana? Kalau yang menghalangi ini minyak gimana? Para ulama ada patokan benda cair kalau ketemu sama benda yang cair tidak menghalangi air. Benda cair ketemu sama benda cair maka tidak akan menghalangi air. Jenengan habis goreng-goreng misalkan, tangannya kena cipratan minyak itu banyak. Habis itu mau wudhu, gimana ini? Apa harus dibersihkan dulu minyaknya pakai sabun, baru setelah itu wudhu? Tidak harus. Karena minyak dengan air itu memang mereka tidak bisa bersatu, mereka tidak bisa jadi satu, itu tidak bisa, tapi tidak menghalangi air untuk sampai ke tempat tersebut. Sama juga kayak hembody yang cair, jenengan biasanya pakai hembody, tapi hembodinya cair, bukan yang istilahnya yang setelah nempel itu jadi sesuatu. Kalau yang nempel jadi sesuatu itu niki apa? Yang kuning-kuning biasanya. Nah, itu foundation. Nah, foundation itu kan begitu ditempelkan, kering dia kan nutupi. Kalau jenengan gini kan ada yang keluar, gitu. Nah, kalau digini kan ada yang keluar. Berarti itu pertamanya mungkin dia cair, tapi begitu nempel, apalagi kalau bahannya itu bahan yang habis itu kering. Nah, gimana ini? Digini kan ada yang keluar, berarti tidak masuk air wudhu. Lipstick juga gitu. Jangan pakai lipstick. Kok digini kan keluar dia, ada warnanya. Berarti harus dibersihkan sebelum wudhu. Dan semuanya seperti itu. Jadi ada mulmani min wusulil ma. Tidak boleh ada penghalang apapun yang menghalangi masuknya air ke tempatnya toharoh. Wasailan. Setelah itu juga harus air ini, air ketika ketika kita membersihkan sesuatu yang akan kita bersihkan harus dengan keadaan sailan. Sailan ini arti sebenarnya mengalir, arti sebenarnya adalah mengalir. Tapi para ulama kita memahamkan kalau yang dimaksud dengan sailan ini jaryul ma walau bidafa. Jadi mendatangkan air walaupun harus dengan dafa. Dafa itu gini.
Nah, itu namanya. Jadi istilahnya ngeten. Apa harus kita itu wudu, ini air, terus airnya ngalir sendiri? Enggak. Nggih. Boleh, cukup kita mungkin yang ngalir ketika kita wudu niku jenengan ngambil air, terus habis itu ditaruh di sini, diratakan ke wajah. Ini yang ngalir itu kan yang basuhan pas pertama. Kita ngambil air, kita taruh, itu ngalir. Tapi yang lainnya ini kan kita ratakan namanya. Gitu. Kita ratakan. Gimana wudu kayak gini, sah apa enggak? Sah. Nggih. Itu sama kaos kaki dia. Kalau ngetan, sebenarnya ini ada nanti kita akan membahas di masalah khuf, tapi ada syaratnya sendiri. Kalau kaos kaki itu nggak masuk di dalam kategori khuf. Jadi sekarang gini pertanyaannya, kaos kaki itu termasuk dalam kategori sesuatu yang menghalangi air untuk masuk apa enggak? Dilihat dulu kaos kakinya seperti apa. Dilihat dulu kaos kakinya ini seperti apa. Kalau misalkan kaos kakinya itu sekiranya air itu ditaruh, dia itu ngeresep air, dan kita bisa memastikan bahwa semua bagian kaki mulai dari ujung-ujung jarinya kaki sampai ke batasan mata kaki itu semuanya kena air. Bahkan kalau misalkan jenengan kuku sampai ke bagian sela-selanya kuku itu kena air, maka sah. Wudunya itu dihukumi sah. Tapi kalau enggak, kalau misalkan tidak atau ragu-ragu, jadi di sini patokannya nopo? Yakin. Saya yakin air itu kena ke seluruh bagian kaki saya dari ujung jari sampai ke mata kaki. Yakin kena air, sah. Tapi kalau tidak yakin atau ragu-ragu, ragu aja, gimana hukum wudunya? Tidak sah. Ragu aja di sini dihukumi tidak sah. Makanya kita lihat kaos kakinya seperti apa. Kaos kaki. Makanya saya istilahnya abine itu sering banget nasihati saya, harusnya orang-orang yang punya travel, yang ngajak orang umroh, yang ngajak orang haji dan lain sebagainya, sebelum mereka diajak manasik haji, fahamkan mereka tentang basic-basicnya ilmu fikih, wudu yang benar, mandi yang benar. Kalau perempuan haid, nifas, istihadah secara global. Jadi ibadah mereka di sana sudahlah biayanya banyak, biayanya besar, jauh dan lain sebagainya. Bahkan kebanyakan rata-rata yang berangkat orang-orang sepuh, orang yo eman-eman. Kalau ndak sah, ndak sah sholatnya, ndak sah hajinya. Memang sulit, istilahnya kamar mandinya di sana semuanya jauh, tempat wudhu jauh dan lain sebagainya. Nah ini bisa diakali dengan macam-macam. Bisa dengan bawa botol minum. Nah, dari botol itu nanti dialirkan sekiranya dilepas sebentar aja. Kalau jenengan lihat kaos kakinya tipis sekali, maka insya Allah nyampe. Tapi kalau kaos kakinya tebel-tebel, dan biasanya di sana orang make yang tebel karena istilahnya dipakai tawaf, dipakai jalan-jalan. Lek tipis sekali jalan jebol, sekali jalan langsung jebol. Jadi difahamkan. Jadi yang paling penting sebenarnya adalah kefahaman ketika ini nyampe, istilahnya yakin nyampe batasannya dari mulai ujung-ujung kaki sampai bagian mata kaki, yakin nyampe, maka sah. Tapi kalau enggak, kalau enggak nyampe, maka atau bahkan ragu aja, maka di sini hukum wudunya tidak sah. Mata bukan termasuk anggota wudu. Jadi dalamnya mata ini enggak masuk. Berarti wudu merem sah kak? Sah. Jangan wudu merem sah. Nah, jadi mata ini bukan bagian anggotanya wudu. Nah, jadi tidak apa-apa. Misalkan wudu masih ada softline-nya di situ, atau kalau misalkan ragu-ragu, memang ada khilaf. Ada yang bilang termasuk Hibrul Ummah. Abdullah bin Abbas mengatakan bagian mata itu masuk dalam kategori anggota wudu. Anggota wudu, anggotanya mandi. Hibrul Ummah. Jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas.
Maka kalau misalkan jenengan ragu, Imam Syafi'i mengatakan bukan. Tapi kalau misalkan kita ragu-ragu, nggih, pas wudu niku masukkan air ke bagian mata, terus softline-nya diginikan, napa? Digerakkan. Oke, digerakkan biar bagian itu juga perih lah kan. Salah dewe. Nah, niku nggih. Wa adamul mani min usulil ma ilal mausul. Jadi usahakan untuk tidak ada penghalang apapun yang menghalangi kita untuk melaksanakan taharah. Setelah itu yang ke berapa? 1 2 3 keempat, nggih. Yang keempat adalah sailan, nggih. Sailan ini apa? Sailan itu ya ngalir. Airnya itu jadi airnya itu menjadi sesuatu, maka berarti tidak sah. Kalau misalkan jenengan wudu atau mewuduin orang, ini mungkin yang sering mewudukan orang, pakainya waslap atau ngambil tisu basah misalkan, tisu basah yang tidak ada campuran, jadi isinya air, atau yang gampangnya waslap lah istilahnya ngoten. Jadi nyepakne air sedikit, setelah itu dibasahin pakai anduk, kain anduk, habis itu dipakai mewudukan. Gimana ini hukumnya? Tidak sah. Hukumnya tidak sah. Jadi airnya itu harus dalam keadaan mengalir, harus dalam keadaan mengalir. Tidak harus mengalir yang sampai ini dialirkan kembloh jenengan. Jadi tidak harus seperti itu, tapi istilahnya begitu air itu nyampe, setelah itu diratakan. Nah, nyampe ke tangan diratakan, nyampe ke tangan diratakan. Bagian kepala juga seperti itu, telinga dan bagian kaki. Wasailan wa yakun al-ma' mutahharan bi an la yuslab ismuhu bi mukhalatatin tahirin yastaghnil ma'u anhu wa la yataghayyar bi najasin walau taghayyuran yasiran wa in kana al-ma' dunal qullatain zida alla yulaqihi najisun ghairu ma'fun anhu wa lastu'mila fi raf'il hadatsin aw izalati najisin. Setelah itu syarat yang kelima, 1 2 3 4. Ini syarat yang kelima, harus hal-hal air yang dipakai untuk bersesuci, air yang dipakai untuk bersesuci, entah itu mau bersihkan najis ataupun cebok ataupun wudu ataupun mandi dan lain sebagainya, harus air yang dihukumi tahir mutahhir, airnya suci dan bisa dipakai untuk bersesuci. Airnya suci dan bisa dipakai untuk bersesuci. Karena golongannya air ini tiga, golongannya air ini tiga. Ada air suci mensucikan, ada air suci tapi tidak mensucikan, dan yang ketiga adalah air najis, air najis. Nah, yang boleh dipakai yang mana? Yang pertama tok, airnya suci dan juga bisa dipakai untuk mensucikan. Ini air apa? Patokannya apa? Patokannya semua air yang turun dari langit dan semua air yang keluar dari tanah. Semua hukumnya suci, mensucikan. Warnanya seperti apapun, baunya seperti apapun, aromanya seperti apapun, maka kalau selama dia turun dari langit atau keluar dari bumi, hukumnya suci, mensucikan. Misalkan ada turun air, turun hujan, tapi bukan hujan air, apa? Hujan duwe. Nah, duwe nggih ndak bisa nggih. Kalau hujan duwe ya ndak iso nggih. Turun hujan susu misalkan, hujan susu kayak yang terjadi di zamannya Habib Abdullah Al-Adeni. Habib Abdullah Al-Adeni di Yaman itu ada satu daerah namanya Aden, ada seorang ulama di situ terkenal namanya Habib Abdullah. Beliau pernah didatangi satu orang kafir, mengatakan, wahai Habib, katanya jenengan ulama pengikutnya Nabi Muhammad, nabi yang terakhir. Kalau misalkan Muhammad itu nabi yang benar, tolong turunkan hujan susu sekarang juga. Ngangkat tangannya ke atas langit, turun hujan susu. Turun hujan susu. Ini airnya bisa enggak dipakai untuk bersesuci? Bisa. Bisa dipakai untuk, walaupun warnanya warna susu atau warnanya hitam misalkan. Turun hujan warnanya merah misalkan. Gimana ini? Bisa. Jadi apapun yang keluar dari langit dan apapun yang keluar dari tanah, hukumnya adalah suci, mensucikan selama mereka masih berada di tempat asalnya.
selama mereka berada di tempat asalnya. Kalau sudah dibawa ke tempat lain, beda lagi. Beda lagi. Nanti masuknya ke bisa tetap berada di golongan yang suci mensucikan, bisa berpindah ke tempat yang lainnya. Jadi itu yang pertama, suci mensucikan. Makanya di sini dikatakan ayakunal ma' mutahharon, adanya air itu suci, mensucikan. Bi an la yuslab ismuhu bi mukhalatatin tahirin yastaghnil ma'u anhu. Nah, kalau golongan yang kedua apa? Golongan yang kedua airnya suci, airnya suci, tapi tidak bisa dipakai untuk bersesuci. Ini ada dua macam. Apa itu? Yang pertama air mustakmal. Air mustakmal ini air yang sedikit dan sudah dipakai untuk mensucikan, maka tidak bisa lagi dipakai untuk bersesuci. Misalkan, jenengan punya air 1 ember kecil, punya air 1 ember kecil, dipakai wudhu, basuh wajah bagian yang pertama. Terus airnya dari basuhan ini tadi nyiprat lagi ke ember kecil ini tadi. Gimana hukum air di ember kecil ini tadi? Mustakmal. Tidak bisa dipakai untuk nyucikan bagian yang lainnya. Tapi syaratnya nih, airnya sedikit. Air banyak tidak mungkin jadi mustakmal. Banyak itu seberapa? Di atas 2 kulah. 2 kulah itu bejana atau wadah yang panjangnya 60 60 cm kali 60 cm kali 60 cm. Air yang ditampung di situ, kalau ulama mengatakan ada sekitar 217 liter dan lain sebagainya. Pokoknya wadahnya sebesar itu. Ini air sebanyak itu tidak mungkin jadi mustakmal. Meskipun jenengan wudhu, airnya masuk lagi ke tempat itu tidak masalah. Tidak akan jadi air mustakmal. Itu hanya terjadi kalau airnya sedikit. Air sedikit sudah dipakai untuk bersesuci, tidak bisa lagi. Setelah itu mustakmal. Yang kedua apa? Air yang bercampur dengan sesuatu yang suci. Air yang bercampur dengan sesuatu yang suci sampai sekiranya nama airnya itu hilang. Sekiranya nama airnya itu hilang. Jenengan punya air 1 bak mandi, kecemplungan deterjen, 1 sendok, diaduk berbusa. Orang kalau ditanya ini apa? Ini air sabun. Sama anaknya jenengan tinggi pelembungan. Gimana ini hukum airnya? Air suci, airnya suci. Jenengan pakai buat umbah-umbah boleh. Dipakai untuk apa namanya? Umbah-umbah, tapi setelah itu juga harus dibilas pakai air yang bersih, air yang mengalir. Tapi dipakai untuk nyucikan apa? Nyuci motor, nyuci mobil, buat ngepel dan lain sebagainya boleh. Karena airnya suci, bukan air najis, karena bercampur dengan sesuatu yang suci. Tapi nama airnya ini hilang, maka tidak bisa dipakai untuk toharoh. Toharoh bentuk apapun tidak bisa. Jadi air mau itu sedikit ataupun banyak, kalau kecampuran sesuatu yang suci, sekiranya nama airnya ini tadi hilang, maka sudah tidak bisa dipakai untuk bersesuci. Air kecampuran kopi jadi air kopi, air kecampuran teh jadi air teh, wudhu katek banyu teh. Atau aku mau suci dari haid misalkan, tak budal nenggone salon, mandi susu misalkan. Boleh apa enggak? Enggak bisa. Harus pakai air yang suci dan juga mensucikan. Itu yang kedua, golongan yang kedua. Jadi suci tapi tidak mensucikan. Airnya suci, diminum boleh, dikonsumsi boleh, tapi tidak bisa dipakai untuk bersesuci. Dan yang terakhir air najis. Kalau air najis ini gimana? Ada kalanya sedikit, ada kalanya banyak. Kalau air sedikit, yaitu di bawah 2 kulah itu tadi, di bawah 217 liter, di bawah bejana ukurannya 60 kali 60, airnya sedikit, kejatuhan najis, berubah tidak berubah hukumnya najis. Berubah tidak berubah hukumnya najis. Dan ini berlaku di semua ma'iat, berlaku di semua benda cair. Benda cair ini apa? Yo minyak, yo rawon, yo soto, jenengan masak sak panci, kecemplungan cecak. Gimana ini hukumnya? Rawon campur cecak. Gimana hukum rawonnya ini tadi? Kalau ngikuti madhabnya Imam Syafi'i langsung berubah jadi najis.
Langsung berubah jadi najis, tidak boleh dikonsumsi. Tapi kalau kita taklid sama imam lain, termasuk diantaranya Imam Malik. Imam Malik mengatakan air mau banyak ataupun sedikit itu hanya akan menjadi najis ketika berubah. Entah itu aromanya, entah itu rasanya, entah itu warnanya. Kalau berubah baru hukumnya najis. Kalau tidak berubah tidak jadi najis. Nah, terus piye iki? Nasi rawon kecemplungan cecak ini tadi gimana hukumnya? Kalau kita ngikuti madhabnya Imam Syafi'i, najis semuanya, tidak boleh dikonsumsi. Tapi kalau misalkan mek nyemplung toh, langsung tak angkat misalkan. Langsung saya angkat, dicipi rasanya bangga rasa rawon, baunya bangga baunya rawon, warnane ya bangga warnane rawon. Gimana ini? Boleh dikonsumsi ngikuti madhabnya Imam Malik. Tapi sebaiknya jangan dikonsumsi untuk kita. Jenengan bungkus, jenengan kekne. Orang-orang yang membuat. Tapi nggak usah diomong rawon campur cecak. Untuk menghindari mubazir, niatnya untuk menghindari mubazir, boleh taklid ke imam yang lainnya. Itu golongan terakhir air najis. Air najis ini gimana? Kalau airnya sedikit, kecemplungan najis, berubah tidak berubah langsung jadi najis. Tapi kalau air banyak, kecemplungan najis tidak akan berubah menjadi najis kecuali berubah salah satu sifatnya. Entah itu warnanya, entah itu aromanya, entah itu rasanya. Kalau ada yang berubah walaupun cuma sedikit, langsung dihukumi najis. Langsung dihukumi najis. Gimana caranya merubah kembali biar hukumnya jadi suci? Gimana caranya merubah kembali? Baik itu air sedikit ataupun air banyak yang kadung kena najis, biar berubah lagi jadi suci, gimana caranya? Ditambahi bisa. Ditambahi, jenengan buka kerannya. Nah, keran ini kan langsung nyalur ke pipa, langsung nyalur ke tandon. Gimana ini? Langsung berubah jadi air banyak. Langsung berubah jadi air. Jadi ditambahi bisa, diambil bisa, diambil juga bisa. Jadi menambahkan atau mengurangi bisa merubah sesuatu yang hukumnya najis berubah menjadi suci kembali dengan syarat sifat-sifatnya berubah kembali menjadi sifat air tanpa ada perubahan sama sekali. Paham ya? Ini hukumnya air dan terjadi di semua hal. Baik itu pokoknya semua yang cair-cair hukumnya sama seperti ini. Hukumnya sama. Minyak juga seperti itu. Napa malih sing cair? Napa? Kecap, kecap juga kayak gitu semuanya, yang cair-cair, cukai kecemplungan najis, gimana bisa hukumnya sama, semuanya sama, dikategorikan suci. Suci mensucikan tidak mungkin, kalau karena yang suci mensucikan ini cuman kategorinya air, tapi untuk suci tidak mensucikan atau suci atau najis. Nah, ini semua hukumnya sama dengan benda cair. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah wa man lam yajidil ma' aw kana yadurruhul ma' tayammama. Insyaallah minggu depan kita bahas tentang tayammum.